Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillah min syarri anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma sholli wa salam ala Muhammadin wa ala alihi ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani illa yaumiddin. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Para hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas berkat dan nikmatnya kita semua masih diberi kesehatan di tengah pandemi seperti ini. Tak lupa salawat dan salam marilah kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Bana wa Nabiana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan semoga kepada kita selaku umatnya yang taat kepada ajarannya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di kesempatan siang kali ini khatib akan membawakan sebuah khutbah dengan tema musibah, azab, atau ujian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di awal tahun 2021 ini, mengutip data dari Badan Penanggulangan Bencana, sudah lebih dari 197 bencana terjadi di seluruh wilayah Indonesia dan didominasi oleh bencana alam. Bencana banjir paling banyak terjadi, yaitu 131 kejadian. Kemudian bencana longsor sebanyak 31 kejadian, dan bencana angin puting beliung sebanyak 24 kejadian. Serangkaian bencana yang terjadi di awal tahun 2021 ini menyebabkan kurang lebih 187 orang meninggal dan tak kurang dari 2.700 orang mengalami luka-luka. Selain itu, 9 orang dinyatakan hilang dan lebih dari 1.900.000 orang mengalami luka-luka dan mengungsi. Astagfirullahaladzim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sederet bencana yang terjadi di awal tahun ini tentunya menimbulkan pertanyaan, apakah bencana ini ujian atau azab yang Allah timpakan kepada bangsa Indonesia? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada kalanya musibah atau bencana berupa ujian, dan ada kalanya pula musibah atau bencana berupa azab. Bagaimana kita bisa mengetahuinya sebuah bencana atau sebuah musibah dapat berupa azab atau ujian? Jika bencana atau musibah tersebut menimpa orang-orang yang beriman, menimpa orang-orang yang bertakwa kepada Allah, maka itu adalah ujian. Ujian untuknya meningkatkan derajat di mata Allah, dan ujian untuk melipat gandakan pahalanya di akhirat kelak. Musibah yang merupakan ujian ini Allah timpakan kepada orang-orang yang Allah kehendaki kebaikan dalam hatinya, Allah kehendaki kebaikan dalam dirinya, seperti para nabi, para ulama, para wali, dan para orang-orang soleh yang membagikan ilmunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mayurillahu bihi khairan yusib minhu." Yang maknanya, siapa yang Allah kehendaki kebaikan dalam dirinya, maka Allah akan timpakan musibah kepadanya. Hadis riwayat Tirmizi. Dari hadis tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa seseorang yang Allah kehendaki kebaikan dalam dirinya, Allah kehendaki kebaikan dalam hatinya, dan Allah tinggikan derajatnya, maka Allah akan melindungi dari musibah agama, dan Allah akan menimpakan kepadanya, kepada keluarganya, kepada anaknya, serta kepada hartanya, yaitu musibah dunia. Apa yang disebut musibah agama? Musibah agama seperti mencuri, meninggalkan sholat 5 waktu, berjudi, berzina, dan lain-lain. Dan musibah dunia banyak sekali ragamnya. Contohnya kemiskinan, ditinggal mati oleh orang yang kita sayang, dan diperlakukan buruk oleh orang lain, dan masih banyak lagi. Semakin taat dan semakin banyak orang itu berbuat kebaikan, maka semakin besar dan semakin berat pula Allah timpakan musibah kepadanya. Seperti kita semua sama-sama mengetahui bahwa orang yang paling mulia adalah para nabi, dan tentu saja musibah atau ujian yang Allah timpakan kepada mereka jauh di atas manusia pada umumnya. Kita ambil contoh Nabi Nuh. Beliau diuji dengan anak dan istrinya yang tidak mau beriman, dan beliau sering dicaci bahkan dipukuli hingga pingsan saat menyampaikan ceramah di depan umatnya. Kemudian Nabi Ibrahim, beliau diuji dengan dilemparkan kepada api yang berkoar-koar dan tidak mendapatkan keturunan sampai usia lanjut. Nabi Zakaria meninggal karena digaji, dan Nabi Yahya meninggal karena dipenggal.
Bahkan banyak nabi-nabi di kalangan Bani Israel yang mati karena dibunuh. Seperti yang Allah sebutkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 87 dan Al-Imran ayat 181. Selanjutnya Nabi Ayub yang diberi ujian oleh Allah, yaitu penyakit selama 18 tahun dan anaknya yang meninggal serta lenyap seluruh hartanya. Kemudian Nabi Muhammad sendiri, beliau diuji dengan cacian dari jamaahnya, kemudian dilempari kotoran dan jeroan unta saat beliau sedang sujud. Tidak hanya itu, beliau juga sering dilempari batu sehingga kepalanya berdarah dan ditinggal meninggal oleh istri dan anaknya yang masih kecil. Oleh sebab itu, Rasulullah bersabda, "Asyadun nasi ala an anbiya sumal amsalu fal amsal yubtula rajulu ala hasabi binihi." Yang maknanya, manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian orang-orang di bawah derajatnya. Seseorang diuji berdasarkan sekuat apa dia memegang agamanya. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jika tadi adalah penjelasan mengenai musibah atau bencana yang terjadi sebagai ujian untuk meningkatkan derajatnya dan melipat gandakan pahalanya, sekarang adalah penjelasan musibah atau bencana yang terjadi sebagai azab untuk orang-orang yang sering melakukan kemaksiatan dan sering berbuat dosa. Allah berfirman dalam Quran surat Asy-Syura ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu 'an katsir. Shadaqallahu azim. Yang maknanya, dan musibah apapun yang menimpa kalian adalah disebabkan oleh dosa-dosa kalian sendiri, dan Allah telah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahan kalian. Quran surat Asy-Syura ayat 30. Imam At-Tirmizi menafsirkan surat tersebut dengan memaknainya seperti ini. Bencana dan musibah yang menimpa kalian, wahai manusia, kepada kalian, kepada orang-orang yang kalian cintai, kepada harta kalian, tidak lain dari perbuatan dosa kalian kepada Allah. Dan Allah telah mengampuni banyak dari kesalahan kalian, sehingga Allah tidak menurunkan azab selanjutnya untuk kalian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selain kita harus memahami ayat tadi, kita juga harus memahami ada sebuah hadis yang berbunyi seperti ini. Innana sa'iza ra'ahul munkara falam yughayyiru huyushiku an ya'ummahumullah bi'aqab. Yang artinya, sesungguhnya manusia jika dia mengetahui ada sebuah kemungkaran namun dia tidak ada niatan mengubahnya, maka tunggulah saatnya Allah mengazab mereka seluruhnya. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Hadis ini memberi pemahaman bahwa ketika di suatu tempat terjadi kemungkaran, terjadi kemaksiatan yang terus-terusan dilakukan, namun tidak ada satupun orang yang ingin mengubahnya dengan amal makruh dan nahi mungkar, maka Allah akan timpakan azab kepada semuanya. Allah tidak hanya mengazab orang-orang yang melakukan kemungkaran tersebut, tapi Allah juga menurunkan azab kepada orang-orang soleh yang tidak berniat untuk mengubah kemungkaran tersebut dengan amal makruh dan nahi mungkar. Kemungkaran yang dimaksud adalah pemahaman yang menyimpang dari ajaran, seperti mencuri, berzina, berjudi, mengganggu ketentraman masyarakat, dan lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari penjelasan tadi, kita semua bisa menyimpulkan bahwa yang pertama, musibah apapun yang menimpa orang beriman pastilah akan menjadi kebaikan. Jika musibah itu sebagai ujian, maka beliau akan ditingkatkan derajatnya di mata Allah dan dilipat gandakan pahalanya. Namun, jika musibah tersebut berupa azab, maka akan menggugurkan azabnya di akhirat kelak. Karena sesungguhnya azab di akhirat lebih pedih daripada azab di dunia. Kemudian, musibah atau bencana apapun yang menimpa orang kafir tidak akan berpengaruh kepada apapun untuknya di akhirat kelak. Selanjutnya, musibah yang menimpa orang-orang beriman adalah suatu ujian untuk meningkatkan derajatnya di mata Allah dan melipat gandakan pahalanya di akhirat kelak. Selain itu, musibah yang menimpa orang-orang yang sedang melakukan kemaksiatan atau telah melakukan kemungkaran, maka itu adalah petanda dari Allah untuk segera bertaubat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mungkin cukup sekian khutbah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan.
karena yang sempurna hanya milik Allah. Dan semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat, khususnya untuk saya pribadi dan umumnya untuk kita semua. Barakallahu wa lakum fi Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum illa wa tahu innahu huwas samiul alim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.